Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabat seluruhnya. Adapun sesudah itu, selamat malam Bapak dan Ibu, para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan, para jamaah Sunnah Travel semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para calon jamaah umroh itikaf Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Kembali lagi Bapak Ibu bersama saya Harnoto di pertemuan Zoom meeting kita, berarti ini yang ke-8. Kembali lagi, saya di sini bertugas kembali sebagai moderator di Zoom meeting malam ini yang akan menemani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Saat ini peserta baru ada sekitar 50. Semoga yang lain lekas ikut join atau gabung. Karena malam ini kita akan membahas mengenai topik atau materi keutamaan Haramain. Karena pembahasan ini berkaitan erat sekali dengan Bapak dan Ibu nanti yang insya Allah akan safar atau berangkat umroh, maka dari itu mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik dan fokus. Semoga materi atau pembahasan malam ini bisa menambah ilmu atau wawasan Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti biasa, sebelum dimulai, kami beritahukan dahulu untuk rundown acara kita malam ini. Insya Allah ada 4 sesi. Sesi pertama jam 8:05 sampai jam 8:10 yaitu pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Tapi tadi terkendala teknis Afan. Kemudian untuk sesi 2 jam 8:10 sampai jam 9:10 pemaparan materi keutamaan Haramain oleh Ustadz Ari Afriansah LC Hafizahullah. Kemudian sesi ketiga jam 9:10 sampai jam 9:40 tanya jawab. Jika selesai atau tidak ada pertanyaan lebih cepat, bisa sesi terakhir langsung penutupan. Baik Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dapat menyimak terus setiap pembahasan-pembahasan kita, Zoom meeting nanti ke depan masih ada beberapa lagi, tetap semangat Bapak Ibu. Baik, itu sambutan dan pembuka dari saya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pemateri kita malam ini, yaitu Ustadz Ari Afriansah LC untuk langsung memaparkan materi keutamaan Haramain. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati owner kita Ustaz Abdul Haq hafizahullah taala. Saya hormati Mas moderator ini, barakallahu fikum, yang sudah insya Allah setiap hari Sabtu dan Ahad selalu menemani kita bersama, selalu menemani kita untuk saling mudzakarah, talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan segala urusan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada Bapak dan Ibu kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita seperti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, yang selalu Rasulullah minta, yang selalu Rasulullah inginkan, yaitu Rabbana zidna ilma, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kami, ya Allah kata Rasulullah, ya Allah tambahkanlah saya ilmu.
Maka seyogianya bagi kita semuanya ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita akan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang lebih paham kepada hal-hal yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya. Ada salah satu yang menarik perkataan dari seorang imam Hujjatul Islam. Siapa yang tidak kenal dengan seorang imam yang bernama Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Beliau mengatakan bahwasanya kita ini semuanya ya ahlus sunnah wal jamaah, kita ya yang selalu mengikuti tuntunan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Beliau katakan a'lamun nas bil haqq. Ya, jadi kita sebagai orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran. A'lamun nas bil haqq. Ya, jadi seyogianya kita gimana caranya para jamaah itikaf 1446, gimana caranya kita ini menjadi hamba yang paling tahu tentang kebenaran. Ya, tanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ahlus sunnah itu adalah a'lamun nasu bil haqqi wa arhamun nas bil khalq. Ya, orang seperti kita atau ahlus sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan orang yang paling penyayang kepada sesama. Ya, jadi beda orang yang berilmu atau tidak itu bisa kita bedakan. Yang pertama dia tahu tentang kebenaran, yang kedua dia orang yang paling penyayang. Itulah definisi orang yang paling berilmu adalah orang yang tahu kebenaran dan juga orang yang paling penyayang. Kak, Rasulullah mengajarkan agar kita selalu berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang selalu Rasulullah panjatkan, yaitu Robbi zidni ilma. Ya, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Ya, maka Bapak dan Ibu selalu berdoa dengan doa Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma. Ya, dan alhamdulillah saya ingatkan lagi tidak bosan-bosannya untuk selalu menuntut ilmu. Dan saya lihat ini kesini-sininya Mas Moderator, ya, audiens kita sedikit-sedikit sini-sininya makin dikit aja nih. Kemarin-kemarin 190. Iya. Ya, kesini-sini sedikit ini. Ya, ya begitulah Mas. Ya manusia. Ya kalau kita melihat sabda Rasulullah SAW ini sangat penting nih, Bapak dan Ibu. Ya, sangat penting juga ada hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan poin bagaimana kita ini agar selalu semangat untuk menuntut ilmu, semangat dalam hal kebaikan, semangat nanti ketika berada di Mekah dan Madinah, semangat nanti ketika puasa Ramadan, semangat nanti ketika Qiyamul Lail. Ya, coba ya diperhatikan hadis ini. Setiap dari kita manusia pasti terjerumus dalam hadis ini. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ya saya ingin menasihati diri saya sendiri dan juga para jamaah program itikaf. Ini berkaitan dengan semangat. Semangat kita harus dimulai dari sekarang. Ya, kalau tidak dimulai dari sekarang, pasti nanti semangat itu akan turun. Wal na'udzubillah, kita sudah umroh nanti malah semangatnya semakin menurun. Maka perhatikan hadis Rasulullah SAW yang dimana Rasulullah bersabda, likulli amalin sirrotun. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa semangatnya. Walikulli syirrotin fatrotun. Dan setiap masa semangat pasti ada masa futurnya. Ya ini ngingetin nih para jamaah. Ya masih banyak zoom kita ini. Ya jangan pakai semangat kita di awal-awal, kemudian semangat yang terakhir ini yang sudah mau ending zoom kita ini malah nurun. Dan ini benar yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Setiap amalan itu pasti ada masa semangatnya dan masa semangat itu pasti ada masa futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati.
ini nih, kalau ketika kita lagi merasa futur, lihat sabda ini, ya, lihat terusan hadis ini. Faman kana fatratuhu ila sunnati, dan barang siapa yang futurnya ketika malasnya kita ini, dan barang siapa yang futurnya di atas sunnahku, maksudnya di atas sunnah Rasulullah, ya, ketika kita merasa bosan dalam beribadah, kemudian kebosanan itu kita ganti, kita berusaha untuk bisa melakukan amalan sunnah kata Rasulullah. Faqadih tada, maka dia telah beruntung, maka dia telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, kalau seandainya masa futurnya, ya, masa futurnya bukan di atas sunnahku, maka ia akan binasa, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, ya. Jadi semangat kita sekarang mestinya harus lebih, karena sebentar lagi ini akan endingnya kita ini, bener gak, pantas gak kita menghadap Allah ke Makkah, ke Madinah dengan berbekal ilmu, ya, dengan berbekal ilmu. Ya, kalau sekarang tidak bisa mendengar, bisa nanti mendengarkan ketika di YouTube. Paksakan, paksa agar kita bisa menambah ilmu kita dan lebih kita nanti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mencerahkan bagi Bapak dan Ibu. Semangatnya harus dipertahankan dari sekarang. Mudah-mudahan semangat kita selalu berada di atas jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, izin share screen. Barakallahu fiikum para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlihat Bapak dan Ibu? Barakallahu fiikum. Ya, terlihat Ustaz. Ya. Mas, kayaknya di Zoom kita ini banyak yang izin masuk. Mungkin antum nanti fokus ya Mas ya. Ya, Karena harus pakai izin dari admin, ya, dari anak host. anak Nah, langsung add, nah, terlihat semua ya. Barakallahu fiikum. lihat ya. Oke, iya ya. Oke. Ya, terlihat ya semuanya ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Yang terlihat. penting, penting, bentar. Nah, kemarin kemarin Ustadz Ridha Hafizahullah Ta'ala, Masya Allah, sudah memberikan materinya yang berkaitan dengan jaga apa, Mas Mas moderator, tentang judulnya, Menjaga kemurnian tauhid di Haramain. menjaga kemurnian tauhid di Haramain. Ya, maka dari itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya yakin para jamaah sudah paham, ya, sudah paham dengan apa yang sudah ada dalam keutamaan Mekah dan Madinah. Tapi di sini sekali lagi mimba murojaah, kita ini murojaah, ya, kita ini bareng-bareng murojaah, biar apa? Biar kita semakin tahu, semakin orang murojaah semakin paham, ya. Semakin orang murojaah akan semakin mengerti bahwa apa yang dia baca, apa yang dia murojaahkan semakin mungkin. Nah, derajat itqan itu adalah derajat yang benar-benar diminta oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ya, sebaik-baik amalan adalah amalan yang selesai, tamat, yaitu tidak setengah-setengah, tidak memahami setiap materi itu dengan setengah-setengah, tapi berupaya memahami materi, memahami ilmu itu dengan sedalam-dalamnya, agar ketika nanti kita beribadah benar-benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keutamaan Mekah dan Madinah. Nah, ini dia yang saya lagi viral ini Bapak dan Ibu. Ya Mas ya. Mana tadi yang pertama tuh? Ya, ya. Ini dia. Goa, Mas. Ada keutamaannya gak goa ini sebagian kaum muslimin ini? Goa yang ada di Tasikmalaya yang sedang viral disebut tembus ke Mekah dan ramai pengunjung. Ya, kalau kita pahami keutamaan goa,
Goa Safar Wadi, Tasikmalaya. Kalau dipikir-pikir para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudara kita semuanya di sini. Dan bukan satu dua orang yang memahami bahwa goa ini memiliki keutamaan, ya. Apakah goa ini memiliki keutamaan? Tidak, ya. Bahkan nanti kita akan sampai ke Goa Hiro pembahasan. Sekelas Gua Hiro saja atau Gua Sur saja itu hanya gua-gua yang memang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berdiam di sana, nginep di sana, tapi tidak memiliki faedah sedikit pun. Sedangkan kita di Indonesia sekarang ada saja bisa sampai tembus Mekah. Saya kira ini bakalan menjadi menjadi apa? Dunia ketravelan atau travelnya BHS ini akan turun drastis kayaknya. Orang-orang bakalan bukan daftar ke Mekah Madinah lagi, sekarang ke Goa mungkin. Dunia ketravelan akan turun secara drastis dengan sebab ini. Apakah benar atau tidak? Allahu Ta'ala alam. Dan kita yakini ini batil. Ya. Dan ini saudara-saudara kita, Allahumma firlahum. Innahum la ya'lamun. Saya yakin mereka itu nggak tahu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Jangan sampai kita seperti saudara-saudara kita yang memang tidak mau belajar. Karena ketika kita beribadah kepada Allah, kita dengan modal kepercayaan dan keyakinan saja. Apalagi para jamaah di zaman sekarang meyakini bahwa si Fulan mengatakan bahwa ini sampai Mekah. Hakikatnya saya sampai sekarang nggak ngerti. Keutamaan apa yang ada di Gua Saparwadi ini yang ada di Tasikmalaya. Ini adalah kedustaan dan kebohongan yang luar biasa bagi kiai atau ustadz atau habib lah yang mengatakan ini yang menyebabkan dolalah kesesatan bagi para jamaah-jamaahnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini, di hari Sabtu kemarin, di hari Minggu-minggu kemarin, alhamdulillah kita dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang bisa menjadi pedoman kita, menjadi genggaman kita yang ketika kita beribadah nanti di tanah suci itu benar-benar mungkin dan tahu bahwa itu ada dasarnya, itu ada dalilnya, itu ada dalam Al-Quran, itu ada dalam Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan gua ini apakah keutamaannya? La yujad syai', nggak ada sedikit pun. Ya, viral beberapa hari atau beberapa minggu kemarin. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi kita doakan saudara-saudara kita. Allah maghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak tahu. Ya, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekilas tentang Mekah dan Madinah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makkah Al-Mukarramah. Setiap orang pasti rindu dengan Mekah. Ya, bagaimana Mekah ini merupakan kota suci yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kiblat bagi kaum muslimin, sebuah tempat setiap hati kaum muslimin condong dan rindu untuk mendapatkan pergi mengunjunginya. Hal ini karena doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yuna, Rasuluna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, dengan yang yang bold ini, dengan doa Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Tuhan kami ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, ya Allah, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Rabbana, lihat kalimat di sini. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas. Ya, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya, jadi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, ya, kemudian Allah ijabah, dan setiap kaum muslimin ketika sudah mengunjungi Baitullah, Makkah, Ka'bah, Masjidil Haram, selalu ada kata rindu dan ingin balik terus untuk bisa sampai di Makkah ataupun Madinah. Dan saya yakini juga, ya, para jamaah juga selalu berdoa dengan doa, ya Allah, balikanlah saya lagi ke Makkah, balikanlah saya lagi ke Madinah, ya Allah. Itu yang saya yakini setiap orang berdoa
untuk berdoa minta kepada Allah agar bisa kerinduannya, ya, kerinduannya kepada Mekah itu bisa menjadikan sebab dia bisa berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah wa kadzalika, dan begitu pula ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, barakallahu fikum. Next, ya, sekedar sebagai eh, menambah ilmu kita, ya. Kota Mekah adalah kota yang suci. Ya, kota Mekah tidak seperti kota-kota lain di atas muka bumi ini. Kota ini menyandang kemuliaan dan kehormatan yang tidak dimiliki oleh tempat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Mekah sebagai kota suci, yakni sebagai penciptaan langit dan bumi, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari penaklukan kota Mekah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard fahuwa haramun." Ya, sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakan pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat, kota Mekah adalah kota yang suci, kota yang Masya Allah, yang menjadikan keberkahan di dalamnya, yang menjadikan kota di antara kota-kota dunia ini hanya kota Mekah dan Madinah yang sudah jelas menjadi kota suci, yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan kota Mekah menjadi kota yang suci. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekilas tentang bagaimana Nabi Ibrahim, ya, ke Mekah dan membangun Ka'bah, ya, dan sudah kita pahami dan bisa dibaca nanti oleh Bapak dan Ibu, ya. Kita bacanya cepat saja apa yang saya tulis di sini, yaitu keberadaan kota Mekah dan Ka'bah berawal dari hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Hajar dan anak Ismailnya, anaknya yang bernama Ismail. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluar bersama Hajar dan putranya ke Mekah dan meninggalkannya di sana. Ini adalah tujuan agar lembah yang diberkahi ini menjadi makmur dengan keberadaan mereka berdua. Nabi Ibrahim alaihissalam bergegas menunaikan perintah Allah. Beliau alaihi salatu wassalam keluar membawa dua orang terkasihnya menuju Mekah, di mana tak ada air di sana, tanah pun gersang dan tandus serta sepi dan tak berpenghuni. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya Ismail dalam keadaan Hajar menyusuinya hingga Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkannya di tempat yang nantinya akan dibangun, Baitullah. Kala itu di Mekah tidak ada siapapun dan tidak ada air. Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di sana. Nabi Ibrahim pun meletakkan di dekat mereka sebuah beriba berisi kurma dan wadah berisi air. Lalu Nabi Ibrahim membalikkan punggungnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Hajar mengikuti Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni dan tak ada siapapun di sana?" Hajar mengucapkan kata-katanya berulang kali, namun Nabi Ibrahim tidak juga menolehnya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Naam, sahih, benar." Hajar menimbali, "Kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan kami." Ya. Jadi kisah-kisah yang sudah kita pahami, yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, mestinya ini menjadi modal bagi kita bahwa perjuangan Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, perjuangan Nabi Ibrahim dan juga istrinya dan juga anaknya benar-benar menjadi bekal, menjadi ilmu buat kita. Suatu kisah yang menjadikan seorang itu semakin tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, itu bisa menjadikan pedoman buat kita dan menjadikan Mekah dengan sebabnya menjadi kota yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, next, posisi geografisnya, kota Mekah terletak sekitar 600 km sebelah selatan kota Madinah, kurang lebih 200 km sebelah timur kota Jeddah. Kota ini merupakan lembah sempit yang dikelilingi gunung-gunung dengan bangunan Ka'bah sebagai pusatnya, dan dua gunung yang mengelilingi kota Mekah, yaitu Gunung Abu Kubais dan Gunung Kokkoan. Ya, insya Allah nanti Bapak dan Ibu, ya, mungkin yang ada jamaah di sini yang baru pertama kali umrah, insya Allah nanti ketika city tour, ya, insya Allah para mutawif kita atau para pembimbing kita akan menjelaskan, mudah-mudahan menjadi menjelaskan bagaimana mana Gunung Kubais, mana Gunung Kokoan,
Insya Allah nanti semoga Allah beri kesehatan kepada kita dan kita bisa datang ke kota suci Mekah maupun Madinah. Nah, next, barakallahu fikum para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekilas tentang kota Mekah, sekarang adalah sekilas tentang kota Madinah. Ya, kota Madinah merupakan kota suci kedua setelah Mekah Al-Mukarramah. Madinah merupakan tempat di mana Nabi hijrah dari Mekah setelah mendapatkan penolakan dan pertentangan yang begitu dahsyat dari orang-orang kafir Quraisy. Kota Madinah merupakan kota yang sangat dicintai oleh Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bagaimana beliau cinta kepada Mekah, tapi juga dengan sebab beliau Madinah menjadi kota suci dengan doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah jadikanlah kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah atau melebihi cinta kami pada Mekah. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah begitu cintanya kepada Madinah, menjadi kota yang kedua yang beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi begitu dahsyatnya permintaan Rasulullah SAW yang menjadikan beliau begitu mencintai Madinah daripada kota yang di mana beliau dilahirkan, yaitu kota Makkah. Nah, masyiral muslimin jamaah i'tikaf rahimani wa rahimahullahu ta'ala, rahimani wa rahimahullahu jami'an. Ya, lihat di sini bisa baca para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tinggal di Madinah hanya 10 tahun saja di masa hidupnya. Ya, 10 tahun saja. Tapi sudah menjadikan kota Madinah begitu luar biasanya. Ya, dikuburkan di kota Madinah, di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Setiap jengkalnya terdapat situs-situs bersejarah. Ya, ini insya Allah kan kita baca nanti ibu-ibu dikirim PPT-nya di grup, ya, di grup I'tikaf. Nah, next, ya, turunnya wahyu dan turunnya Jibril alaihissalam, ya, bisa baca-baca ibu, ya, bapak di file yang nanti kita kirim di grup jamaah. Nah, ini dia penting juga. Ini yang lebih penting ini. Kita hanya mengenal Mekah, Mekah, Mekah saja. Padahal nama lain kota Mekah itu banyak rupanya. Ya, dan ini semuanya tersirat dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat nama Mekah, nama lain dari kota Mekah ada Bakkah, ada Balad, ada Qaryah, ada Ummul Qura dan lain-lain. Sebagaimana penamaan kota Mekah di sini surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah." Ya, ini ya penamaan kota Makkah ada di dalam surat Al-Fath ayat 24. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Ya, dalam surat Al-Fath ayat 24. Penamaan kota Mekah yang memang tercantum dalam ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dalam surat Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia yaitu ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ya. Kalau ada pertanyaan, apakah ada nama lain selain daripada nama-nama atau nama Mekah? Ada, ya, yaitu Bakkah. Yang ketiga adalah Balad. Surat Al-Balad, ya, Mufassir mengatakan balad di sini adalah Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Ingin Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kalau sudah di dalam Al-Qur'an, yang tercantum dalam Al-Qur'an, la uqsimu bihadzal balad, dan surat-surat yang lainnya, berarti surat-surat itu memiliki makna yang luar biasa. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah Al-Balad. Begitu pula nama lain dari kota Mekah adalah Qaryah.
qaryah. Wa daraballahu masalan qaryatan. Nah, di sini masalan qaryatan, ya. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri. Masuk qaryatan di sini adalah negeri, yaitu Mekah yang dahulunya aman lagi tentram. Aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Jadi nama lain daripada kota Makkah adalah Qaryah. Dan yang kelima di sini adalah Ummul Qura, ya, induknya kota-kota. Ya. Kalau berbicara tentang ummu, ummun, itu kan kalau kita artikan ummun ibu, ya. Sedangkan di sini Ummul Qura, ibunya kota-kota seluruh dunia ini, ya, dari berbagai macam kota-kota dari yang di dunia ini, yaitu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ummul Qura. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Dan engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, maksudnya adalah Makkah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Next, barakallahu fikum. Ya, tadi kita membahas tentang nama-nama lain kota Mekah. Sekarang kita membahas tentang nama-nama lain kota Madinah. Nama-nama kota lain, yaitu nama lain kota Madinah. Yang pertama Madinah. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Arab kan Madinah itu kota. Madinatun, kota. Sedangkan desa Qaryatun. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan, nama lain dari kota Madinah apa saja? Itu boleh tuh nanti tuh, ya, para jamaah di sesi terakhir, ya, bisa mencatat nih. Nanti kita tanya, Mas, ya, nama-nama kota Mekah apa saja tadi yang sudah disampaikan, nama-nama kota Madinah apa saja disampaikan, biar semakin menambah wawasan, ya, bahwa nama lain dari kota Madinah itu paling banyak, bukan hanya Madinah saja. Di antaranya adalah yang pertama Madinah, yang kedua adalah Tobah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menamakannya Tobah. Tobah artinya apa? Baik, suci. Karena pada kota Madinah membersihkan dari segala kesyirikan. Jadi nama lain dari kota Madinah yaitu Tobah, yaitu baik dan suci. Toyib, Tobah, Toyib, makna wahid, ya, maknanya satu. Yang ketiga Yathrib, ini nama yang pertama sebelum berubah menjadi Madinah, ya. Mungkin anak-anak kita sudah tahu yang belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, ya, bahwa nama yang pertama kali sebelum dirubah Madinah itu namanya adalah kota Madinah adalah Yathrib. Ya, ini nama pertama sebelum berubah menjadi Madinah adalah nama pendiri kota Yathrib pada waktu itu. Kemudian Nabi berubahnya menjadi Madinah karena makna Yathrib itu buruk, yang artinya celaan atau kerusakan. Ya, lihat, ya, bagaimana Islam, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana memahami bahasa Arab, rupanya memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi tahu bahwa Yathrib itu memiliki makna yang buruk, memiliki makna yang kita diartikan dalam bahasa Indonesia, Yathrib itu kerusakan. Tapi dengan cerdasnya Rasulullah SAW, dengan dirubahnya sebuah nama, itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang sebelumnya Yathrib, yang artinya celaan atau kerusakan, tapi Rasulullah SAW rubah dengan makna celaan menjadi Madinah. Nah, jamaah umrah itikaf rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Madinah, Tobah, Yasrib. Dan nama-nama yang lain bisa dibaca di sini, ya, banyak sekali, ya. Rupanya nama Madinah, ya. Qasimah, Darul Abrol, Darul Hijrah, Darul Muftasara, Salihah, Al-Fath, Datul Harol, Al-Marhumah, Al-Khairah, Al-Mu'minah, Al-Marzuqah, Al-Munawwarah. Rupanya banyak nama-nama kota Madinah ini, nama-nama lain kota Madinah. Dan ini yang harus kita nambah wawasan kita agar semakin kita tahu bahwa kota Madinah rupanya memiliki nama-nama yang baik yang menjadikan kota Madinah menjadi kota yang selalu didambakan oleh kaum muslimin di penjuru alam. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya, berbicara tadi slide yang pertama
ya, tentang bagaimana Mekah terjadi, Madinah terjadi, nama lain Mekah, nama lain kota Madinah. Sekarang baru kita masuk kepada sesuatu yang lebih utama, yang lebih harus kita pahami benar-benar. Maksudnya adalah bagaimana keutamaan. Apa sih keutamaan kota Mekah itu? Ya, apa sih keutamaan kota Mekah itu? Ya, mungkin sebagian orang, alhamdulillah, ya, sebagian orang yang mereka Allah berikan kemampuan, uang yang banyak, harta yang banyak, tapi belum tergugah hatinya untuk bisa melakukan umroh maupun haji. Karena mereka nggak tahu bagaimana keutamaan yang ada di dua kota suci itu. Sebagian manusia atau sebagian saudara-saudara kita, ketika kita suruh dia umroh, yuk haji, padahal dia mampu. Ya, kalau saya berpikir bahwa mereka walaupun mampu, tapi karena tidak tahu keutamaan bagaimana Mekah dan Madinah, yang menjadikan mereka enggan, yang menjadikan mereka nggak mau untuk bisa menziarahi Mekah dan Madinah. Bapak dan Ibu di sini, Masya Allah, tahu bahwa keutamaan Mekah seperti apa, keutamaan Madinah seperti apa. Tapi Masya Allah, ya, hatinya selalu dan berindu kepada Mekah dan Madinah, yang dimana keutamaan Mekah dan Madinah tidak pernah ibu dan bapak lupakan, tidak pernah ibu bapak lupakan, di mana dua kota suci ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, yang pertama di antara keutamaan kota Mekah yang pertama adalah kota Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Jika ada pertanyaan, mana tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Ya, adalah Mekah. Datangnya dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Adi bin Hamra bin Zuhri. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan ala hazwarati wa qala wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillahi ilallah walaula, kalimat di sini, walaula anni ukhrijtu minki ma kharaj. Demi Allah, sesungguhnya kamu kota Mekah adalah sebaik-baiknya tanah Allah dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir dari tempatmu, Mekah maksudnya, niscaya saya tidak akan keluar dari, ya, kota yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Banyak juga saudara-saudara kita, ya, notabene mohon maaf, ya, notabene mohon maaf, mereka orang-orang munafik yang hidup di zaman sekarang, ya, yang mengatakan bahwa haji ataupun umroh tidak ada faedahnya sama sekali. Apa keutamaan Mekah, apa keutamaan Madinah? Jika tidak tahu dan tidak paham, sampai ada sebagian orang-orang yang Masya Allah, la haula wa la quwwata, Allah yahdihim, semoga Allah beri hidayah kepada mereka, bahwa tidak ada keutamaan dari Mekah dan Madinah. Kalau mereka mengatakan tidak ada keutamaan Mekah dan Madinah, berarti mereka sudah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Benci kepada Mekah berarti dia juga benci kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Mekah adalah tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu keutamaan kota Mekah yang pertama. Nah, keutamaan kota Mekah yang kedua, jemaah jemaah itikaf rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, orang kafir diharamkan memasuki kota Mekah. Ya, mamnu bidukhul. Gambarnya juga mamnu bidukhul. Dilarang, stop masuk bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini atau sesudah ketika Rasulullah dan juga para sahabat menaklukkan kota Mekah. Ya,
Pertama, kota yang dicintai sama Allah, kota Mekah. Yang kedua adalah kota yang dimana orang-orang kafir diharamkan untuk memasuki kota Mekah. Nah, next yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Mekah sebagai kota yang suci. Ya, yang tadi juga disebutkan di awal-awal slide. Inna hadzal balad haramallahu yauma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakan pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Mekah yang telah dijadikannya suci dan kepunyaanlah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, pertama adalah dari Rasulullah, yang kedua adalah dalam surat An-Naml ayat 91. Next yang keempat, kota Mekah, kota yang aman dan dijaga oleh Allah. Ya, kota yang aman dan dijaga sama Allah. Saat kalau memang kota ini aman, banyak saudara-saudara kita, ya banyak jemaah-jemaah kita, ya Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, yang saya umroh kemarin itu, Masya Allah, koper begitu banyaknya di lobi hotel. Walaupun sudah ditaruh di lobi, itu nggak ketukar. Ya, ditaruh ini punya jamaah Indonesia, ini punya jamaah Malaysia, ini punya jamaah itu. Ketika bukan punya miliknya itu koper, nggak akan diambil. Dan kebanyakan mungkin para travel-travel yang lain tuh yang jadi permasalahan adalah terkadang tertukar, diambil tertukar, ya tertukar oleh jamaah lain. Alhamdulillah, Masya Allah, tidak ada yang kebawa ke negeri jiran Malaysia dan lain sebagainya. Dan kita yakini adalah kota Mekah adalah kota yang paling aman dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang didoakan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ini doanya Ibrahim terbukti sampai sekarang. Makkah adalah kota yang aman yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan doanya ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Penduduk Makkah masih dalam keadaan tauhid yang lurus, tauhid yang mustaqim, lurus, ya, tidak ada yang menyembah berhala-berhala lagi. Bahkan terkenal kota Mekah adalah mercusuarnya, ya, kota yang dimana menjadi pusat Islam, yang menjadi role model bahwa ketauhidan, keesaan Allah ini terdapat di dalam kota Mekah. Nah, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Next, di antara keutamaan kota Mekah yang kelima adalah ini dia para jamaah. Ya, sekali lagi ini adalah mimbabil murojaah, ngingetin mudzakarah, watawasau bil haq, innad-din nasihah. Agama itu nasihat. Walaupun kita tahu sekarang nih kota Mekah terlebih di Masjidil Haram memiliki derajat nilai yang sangat tinggi dengan sholat di dalamnya Masjidil Haram dengan 100.000 pahala. Tapi apakah setiap dari kita ini memahami dan kita yakini, ya naudzubillah udah sampai sana, ya malah kita menyia-nyiakan untuk sholat di hotel misalnya, atau sholat malas untuk Masjidil Haram. Dengan banyaknya jamaah seluruh dunia, akhirnya timbul rasa malas, semangat yang menurun. Padahal keutamaan kota Mekah, keutamaan Masjidil Haram, dan bisa dilihat di slide ini, salatun fil Masjidil Harami afdalu min mi'ati alaf salat fi masiwa. Salat di Masjidil Haram Mekah lebih utama dibandingkan 100.000 salat di tempat lainnya. Ya, di sini ada catatan saya tulis, begitu pula masjid-masjid yang berada dalam batas tanah haram. Kendati pun tidak mendapatkan fadilah pahala sebesar sebagaimana tertera, tetapi sholat di dalamnya lebih afdol. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Ya.
untuk selalu bisa 5 waktu, qiyamul lail, sunnah-sunnahnya kita bisa ngelakuin di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kota Mekah siapapun dilarang berbuat maksiat. Ini tanbih, peringatan, ya, peringatan untuk orang-orang jahat, peringatan untuk orang-orang yang selalu bermaksiat. Pak, apakah di Masjidil Haram atau di Mekah adakah orang-orang yang berbuat maksiat? Banyak, banyak Bapak Ibu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Ya, padahal berbuat maksiat di kota suci, di kota itu nauzubillah berdosa. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi bil ilhad bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan. Lihat kalimat di sini. Yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Mekah, di sekitar Masjidil Haram, karena kita berbuat maksiat itu tersuci, sudah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cantumkan menjadi kota yang suci di antara kota-kota yang lain di dunia. Itu yang keenam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang ketujuh, ini juga insya Allah di sebagian para jamaah apa ya, kalau kata saya sudah pada takut kayaknya, pengennya meninggalnya Masya Allah di Mekah dan Madinah saja, atau bisa nanti di akhir zaman, hari kiamat, satu-satunya kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, ya, ya, ada lagi selain Mekah, nanti juga ada kota-kota lain yang tidak dimasuki, yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, ya. Ya, Dajjal akan muncul di Asbahan dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun melainkan Dajjal akan mampir di tempat tersebut. Yang dikecualikan di sini adalah Mekah dan Madinah karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan memasuki keduanya hingga akhir zaman. Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid dalam hadis yang disebutkan tentang Dajjal. Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur. Ya, insya Allah. Terutama kota Mekah di saat Dajjal yang menelusuri kota-kota dunia, hanya kota Mekah dan Madinah yang tidak bisa dilewati oleh Dajjal. Nah, kota Madinah, kota Mekah sudah berlalu. Sekarang kita masuk bagaimana keutamaan kota Madinah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kota Madinah adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagaimana kota haram dan aman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota yang haram juga. Ya, Nabi Ibrahim tadi awal pembahasan berdoa agar Mekah ini menjadi kota yang suci. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah dan menjadikan Madinah sebagai kota yang haram, kota yang suci. Dan di antara keutamaan kota Madinah yang kedua adalah tidak boleh melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidu Hada, atau Masjidi, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Nah, next yang kedua dan sekarang yang ketiga. Ya, Masya Allah. Keimanan akan kembali ke kota Madinah. Di antara keutamaan kota Madinah, keimanan nanti ya akan kembali ke kota Madinah. Di saat keimanan sudah tidak ada di dunia ini, malahan kembali ke kota Madinah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
Innal imana la yarizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila hujriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau ke sarangnya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dan juga kota Madinah di antara keutamaan kota Madinah yang keempat yaitu kota yang didoakan keberkahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan keberkahan. Yang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi so'ina, wa barik lana fi mudina. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada buah-buah kami, kota Madinah kami, dan limpahkan keberkahan untuk kami pada setiap sok dan mud kami yang kami dapatkan. Ya, dan Masya Allah, yang sekarang kita nikmati bisa berkunjung ke kota Mekah dan kota Madinah, ya walaupun kota gersang, tapi Masya Allah ada saja buah-buahan yang dimana memang terdapat di kota Madinah yang bisa kita makan di sana. Yang kita pahami bahwa di sana kota yang penuh gersang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi penduduk Madinah sebagaimana doa yang sudah Rasulullah SAW panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima, di antara keutamaan kota Madinah, Nabi SAW menganjurkan agar bersabar atas beratnya kehidupan di kota Madinah. Masya Allah. Allah wa la quwwata illa billah. Kalau kita Bapak dan Ibu lihat fenomena saudara-saudara kita yang di umrah ketika di bulan Januari dan Februari, awal-awal Januari, pertengahan Januari, akhir Januari, kemudian juga sekarang juga Februari, lebih beredar beberapa video-video ya yang dimana para jamaah itu terlantar di depan hotel-hotel Madinah. Kalau seandainya mereka tahu bahwa bersabar di Madinah, di kotanya Nabi, ya mereka akan mengetahui bahwa pahala yang luar biasa. Karena kalau dipikir-pikir para jamaah yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering berangkat umrah, itu pasti merasakan bahwa kalau di Madinah kalau udah panas-panasnya itu panas banget. Ya. Kalau sudah musim dingin, dinginnya dingin banget. Makanya Rasulullah SAW ya, dan di antara banyak hadis-hadis Rasulullah, bahkan para ulama juga menulis di dalam kitab-kitab mereka yaitu tentang fadlu fadlul maut atau fadlu dafnul maut fil Madinah, keutamaan orang yang meninggal di Madinah. Bayangin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu ya. Para ulama-ulama kita itu sampai menulis di dalam kitab-kitab hadis-hadis mereka itu bab keutamaan orang yang meninggal di Madinah. Ya. Karena di kota Madinah luar biasa ya cuacanya, tapi Masya Allah ya para jamaah juga bisa membedakan orang-orang Mekah dan Madinah seperti apa. Orang-orang Madinah Masya Allah lembut-lembut, adem-adem, bahkan ibadah di kota Mekah juga, di Madinah juga Masya Allah mudah. Sedangkan di Mekah nanti yang kita rebut, yang kita cari 100.000 pahala itu, wah itu luar biasa. Tapi banyak sebagian para jamaah ya mereka malah memilih kebanyakan ya bukan sedikit juga mereka pada nyari itikafnya di Madinah karena mudah, kemudian orang-orangnya diantaranya, kemudian kalau mau ke hammam, ke kamar mandi tinggal keluar dari depan turun udah hammam. Sedangkan di Mekah kita Masya Allah kesabarannya luar biasa. Dan Masya Allah sekali lagi materi-materi yang sudah disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita keutamaan sabar di Mekah Madinah itu seperti apa nanti bapak-bapak dan ibu rasakan. Dan Masya Allah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan untuk agar kita selalu bersabar atas beratnya kehidupan di kota Madinah ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah akan lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Makanya orang-orang
yang diberikan hidayah, diberikan kemuliaan oleh Allah, ya, yang mereka itu kebanyakan pengen, bahkan nggak tahu nih, nanti bisa ditanyakan sama Ustazuna Ustaz Abdullah. Oh, besok hari Senin itu mohon Bapak dan Ibu eh, ikut nanti apa namanya, tanya jawab seputar masalah umroh dengan beliau. Ya, saya sampai sekarang bertanya-tanya juga, bolehkah kita berdoa? Bolehkah ya saya berdoa gitu ya untuk minta sama Allah agar meninggal di Madinah gitu? Karena fadilahnya tuh luar biasa. Karena kefadilahan, keutamaan orang yang meninggal di Madinah itu sangat luar biasa. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, jadi banyak kaum muslimin yang berdoa agar bisa diwafatkan di kota Madinah. Gara-gara sebab hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang, bahkan ulama juga menulis kitabnya dengan bab tentang keutamaan meninggal di Madinah. Next, balasan amal dilipat gandakan. Ya. Nabi SAW menjelaskan betapa agungnya kota Madinah dan betapa bahayanya membuat kebid'ahan. Mungkin Ustaz Rizal sudah menyampaikan kemarin. Ya, kita selalu di dua kota suci ini harus lurus tauhid kita. Jangan sampai hati kita ternodai dengan berbuat kesyirikan. Alhamdulillah di dua kota suci. Bahaya membuat kebid'ahan di kota Madinah. Beliau SAW menyebutkan hal ini ketika menjelaskan keharaman kota Madinah. Beliau SAW bersabda, Al-Madinatu haramun ma baina air ila saur. Faman ahdatha fiha hadathan au awa muhdisan. Fa'alaihi la'natullah wa alaihi la'natullah wal malaikati wal nasi ajma'in. La yukbalu minhu yawmal qiyamah sarfun wala adlun. Ngeri sekali hadis ini para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kota Madinah adalah haram suci, yakni daerah antara air dan sur. Maka barang siapa yang berbuat kejahatan di dalamnya, di Madinah, atau berniat hendak melakukan kejahatan di dalamnya, niscaya laknat Allah dan para malaikat dan laknat seluruh manusia akan tertimpa kepadanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amalan wajib ataupun amalan sunnahnya. Itu juga. Nah, di antara keutamaan Madinah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah kota Madinah tidak akan dimasuki penyakit taun. Ya, apa yang dimaksud dengan taun di sini adalah penyakit taun, yaitu lepra, ya, penyakit taun, tidak pula Dajjal. Ya, tadi kita sudah bahas, bukan hanya Madinah, bukan hanya Mekah saja yang tidak dimasuki Dajjal. Di Madinah pun kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah SAW? Alal aqabil Madinah malaikatun. Setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. La yadhulu ta'un. Kota Madinah tidak akan dimasukin oleh penyakit ta'un wala dajjal, dan tidak pula dajjal laknatullah alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Nah, ini diantaranya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa dilihat berbagai tempat bersejarah di kota Mekah. Ya, insya Allah nanti ada city tournya, ya, ada city tour, insya Allah kita nanti, saya tahu nanti ketika Syawal, ya, Syawal di hari pertama atau hari kedua ada city tour, dan kita akan mengelilingi kota-kota ini, mengelilingi tempat-tempat yang bersejarah di kota Mekah. Ya, ada Gua Hiro-nya. Nah, ini jelas Gua Hiro, bukan gua yang ada di Tasikmalaya. Ya, tidak ada keutamaan di sini sholat, tidak ada keutamaan apa-apa di sini. Ini tempat yang dimana dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan gua yang ada di Indonesia di Tasikmalaya itu banyak orang-orang yang ziarah yang mereka tidak mengetahuinya. Nah, ya, dan ini beberapa tempat di Madinah yang memiliki keutamaan jemaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Kuba, ya. Masjid Kuba ini, ya, insya Allah nanti kita yang umroh yang 21 hari, 18 hari, ya, insya Allah nanti travel akan memfasilitasi, ya, dengan bis atau mau jalan kaki, insya Allah itu tinggal pilih. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man kharaja hatta ya'ti hadzal masjid, yakni Masjidil Quba, fa yusalli fiha kana ka'ahli ummah. Ya, keutamaan tempat di Madinah, yaitu Masjid Quba, yang dituntun oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau siapa yang keluar dari tempatnya untuk mendatangi masjid ini, yakni Masjid Quba, lantas dirinya sholat di dalamnya, maka pahalanya bagaikan ibadah
umroh, dan ini ada dalilnya, dan ini ada tuntunannya, ya, dan ini ada dalilnya, tuntunannya, yang insya Allah dapat pahala. Ya, bukan sholat di Gua Hiro, bukan sholat di Gua Sur, ya, alhamdulillah. Nah, next jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tempat yang memiliki keutamaan di Madinah yaitu Raudhah yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Antara rumah dan mimbarku adalah taman raudhah dari taman-taman surga. Di dalam hadis ini mengisyaratkan adanya anjuran untuk tinggal di kota Madinah, dan sabdanya taman dari taman surga maksudnya adalah turunnya rahmat dan mendapatkan kebahagiaan dengan sebab apa yang diperoleh dari beribadah yang dapat dikerjakan di situ yang akan mengantarkan ke dalam surga, atau yang dimaksud adalah taman secara hakiki dengan berpindahnya tempat tersebut ke akhirat nanti ke dalam surga. Sini penafsiran dari ulama yang bernama Ibnu Hajar rahimahullah taala. Dan tempat yang memiliki keutamaan, ya, Gunung Uhud, beberapa tempat di Madinah memiliki keutamaan, ya. Di sini dalam riwayat Imam Bukhari Muslim juga Bapak dan Ibu, ya, yang dituntun oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kita bisa menziarahi, ya, para syuhada, mujahid di Gunung Uhud nanti. Semoga Allah mudahkan. Cukup, mudah-mudahan apa yang sedikit sampai yang ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, ya, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita semua dan kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan juga apa namanya, kita bisa beristifadah, kita bisa semakin semakin rindu kepada Mekah dan Madinah dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Mungkin di sini tinggal berapa menit lagi, Mas? Eh, sudah pas cukup Pas cukup waktunya. ya. Iya. Nah, ya, mudah-mudahan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berat nanti bisa ditanyakan ke Ustaz Abdullah Roy. Baik. Baik Bapak Ibu, syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz Ari Afriansah yang sudah memaparkan materi. Baik, sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau di kolom chat atau raise hand. Tapi karena di kolom chat sudah ada yang bertanya, kita coba buka dulu di kolom chat. Apa ini? Dari Bapak Sigit, Afwan Ustadz, adab terhadap hewan di tanah haram, terutama burung merpati. Ada Ustadz. Eh, Sudah kita ketahui bahwa dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ard, kita sayangi apa yang ada di muka bumi ini. Berarti kalau irhamu man fil ard, di umum, Bapak, Ibu, ya, kita sayangi semua makhluk yang ada di dunia ini, baik manusia maupun binatang. Ya, adab kita kepada binatang jelas, ya. Adab kita ke dalam binatang selagi binatang tersebut berada di haram, di Mekah dan Madinah. Apalagi bisa kita lihat bagaimana para jamaah, ya, pengen mendapat fadilah memberi makan kepada burung misalkan, dengan membeli beberapa real, 2 real, 5 real, 10 real, kemudian memberikan makanan kepada para burung-burung, ya, burung-burung dara atau burung merpati. Masya Allah. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala buatnya karena memang menyayangi makhluk yang ada di bumi. Ya, jangan sampai keselnya kepada burung merpati, burung dara di sana akhirnya, mohon maaf ya, aku lagi di Madinah lagi enak-enak jalan, darullah, kotorannya di baju kita terkena atau di peci kita. Nah, kita ingat lagi hadis Rasulullah bagaimana dituntun di kota Madinah untuk kesabaran yang lebih ditekankan, ya, bukan dengan mencela binatang, ya, karena memang semuanya qadarullah wa masyafa'al. Sebaliknya tuntunan kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dia berpedoman kepada
Hadis Rasulullah SAW, irhamu man fil ardh, yarhamkum man fis sama. Karena siapa yang menyayangi apa yang ada di bumi, maka dia akan disayangi oleh pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz. Syukur atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, oh satu lagi dari Bapak Sigit. Apa keutamaan sholat di Raudhoh? Amalan apa saja yang disunahkan? Karena saya belum pernah ke Raudhoh. Fadol, Ustaz. Insya Allah. Ya Rabb, Insya Allah. Semoga Pak Sigit dengan awalnya bisa menziarahi Mekah dan Madinah. Semoga mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan untuk beribadah di dua kota suci ini, yaitu Mekah dan Madinah. Di antara keutamaan kalau kita berada di Raudhah, dan insya Allah travel juga fasilitasi para jamaah ya. Jadi dengan tiket atau dengan, kalau kita bilang kita akan didaftarkan oleh travel untuk bisa masuk Raudhah ya. Karena peraturan dulu dengan sekarang berbeda Pak Sigit. Kalau dulu kita para jamaah mungkin 5-6 tahun atau 10 tahun yang lalu ya, itu masih enak untuk bisa ke Raudhah setiap hari, mungkin bisa sholat fajar atau sholat subuh antri di Raudhah udah, bahkan setiap hari bisa ke Raudhah. Tapi sekarang dengan membeludaknya para jamaah dan pihak Saudi Arabia memfasilitasi di Raudhah itu dengan begitu tertib ya, dan setiap orang bisa menikmati beribadah di Raudhah dan bisa mengunjungi, menziarahi makam makam Nabi kita Nabi Muhammad dan juga dua sahabat yang paling dicintai Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka seyogyanya para jamaah, ketika Allah berikan kemudahan kita bisa ke Raudhah, yang saya tekankan di sini adalah kesempatan ibadah di dalamnya. Waktu di situ hanya sebentar, waktu di situ adalah terbatas. Ya, jadi ketika sudah sampai Raudhah disunahkan, ya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW sholat 2 rakaat di situ. Ya, sholat 2 rakaat di situ, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Beberapa jamaah, insya Allah, jika sudah sholat itu di 2 rakaatnya itu sujudnya lama sekali, dan tahu bahwa keutamaannya orang yang sholat di situ kemudian berdoa itu adalah doa yang dijawab Allah. Itu doa. Jadi yang pertama adalah sholat 2 rakaat itu beban. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Bapak dan Ibu diberi kesempatan di sana, maksimalkan waktu yang terbatas dan sebentar, tapi untuk situ Bapak cerdas dalam memilih doa, dan mudah-mudahan doanya dijawab oleh Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling cintai Rasulullah, dan tempat yang dijawab doanya. Allah Ta'ala habis. Nah, Ya, baik Ustaz. Syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Sigit terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Waluyo. Assalamualaikum, maafkan Ustadz bahwa masa-masa futur itu niscaya ada. Bagaimana cara mengatasinya supaya dapat meminimalkan saat-saat futur tidak jadi berkepanjangan? Waduh. nah, barakallahu fikum Pak Waluyo ini, Masya Allah. Semoga Pak Waluyo dan Ibu Wiwin ya diberikan kemudahan sama Allah untuk beribadah di kota suci ini. Tapi mohon maaf Pak, bukan mentazkiyah, bukan mentazkiyah Pak Waluyo ini yang dulu pernah sekamar sama saya. Masya Allah Pak Waluyo ibadah selalu istiqomah dengan istrinya, itu jam 2 jam 3 sudah ke Masjidil Haram, Nabawi, itu luar biasa. Nah, terkadang memang manusia itu diberikan nama Allah. Ya, kalau kita berpikir gini Bapak dan Ibu, kita mulai berpikir deh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tuh menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Ya, dengan bentuk yang sempurna. Tapi juga Allah di dalam ayat yang lain menegaskan bahwa manusia itu memiliki sifat kabat, sifat yang lemah, sifat yang
cenderung untuk melakukan kemaksiatan kepada. Makanya di antara mengatasi dan meminimalkan saat-saat putus, maka yang saya ajarkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang selalu, ya ini dia nih ya, amalan yang memang ibu dan bapak harus dari sekarang dimulai, ya yang masih jarang-jarang lakuin harus istiqomah dari sekarang. Apa itu? Yaitu doa zikir pagi dan petang. Orang yang sudah mendawamkan, yang sudah apa, istiqomah ya di pagi harinya zikir pagi, mau menjelang sore juga di sholat asar zikir petang. Saya yakin dengan doa-doa yang ada di situ, yang selalu dibaca, itu akan menghilangkan sifat futurnya. Karena kalau kita lihat penggalan doa-doa dalam doa pagi dan petang itu kan, coba siapa ya? Ini ada hadiahnya nggak kira-kira, Mas? Bapak dan Ibu mungkin semakin malam ya semakin ngantuk. Ada doa penggalan Rasulullah itu yang bunyinya bisa diteruskan gitu. Asbahtu asbahal mulku lillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka. Apa? Siapa yang bisa terusin? Ada kalimat yang memang kita minta sama Allah tuh khusus gitu agar futur kita tuh enggak, Bu Desi ya, Bu Desi, coba Bu Desi bisa diterusin Bu, doanya tadi Bu, nunjuk tangan Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. silakan Bu. Salam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna Ya, asbahna wa asbahna kulillah la ilaha illallah. wa bika asbahna wa bika mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, La ilaha illallah. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yawm wa khairu ma ba'dah. terus? A'udzu bika min syarri ma hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Oke, Rabbi terus? Rabbi a'udzu bika minal kasal wa Ah, su'il cukup, kibar. cukup, 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 cukup. Robbi inni a'udzubika minal kasali. Robbi a'udzubika minal kasali. Ini jangan diremehkan, loh. Pak, Mas, tolong Mas tadi Bu Desi dicatat, Mas. Oke, Mungkin ada soal. baik. Anda Robbi laporkan. inni Selamat. a'udzubika minal kasali. Ya Allah, saya minta kepadamu, ya Allah, perlindungan kepadamu, ya Allah, dari sifat malas. Bayangin dalam doa zikir dan petang itu Rasulullah ajarkan kepada kita. Jadi kalau mau meminimalkan saat-saat futur kita, gimana caranya biar futur itu tidak datang kepada kita? Yaitu mulai dari doa zikir pagi dan petang kita, dan kita yakini bahwa apa yang kita minta perlindungan dari Allah yaitu sifat kasal, sifat malas. Ya. Jadi kalau baca doa ini, saya yakin ibadah pagi Bapak itu paginya lurus, dimudahkan sama Allah. Sorenya baca, malamnya juga lurus juga. Jadi jangan menyepelekan doa-doa dalam zikir pagi dan petang. Apalagi sambil mentadaburinya, Robbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Robbi a'udzubika. Wah, itu luar biasa. Minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat malas itu sifatnya manusia. Dan kembali lagi tadi, agar menghindarkan. Nih, ada kisah yang menarik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi sakit, para jamaah. Kemudian, orang-orang, sahabat-sahabat Ibnu Umar tuh menengok, menziarahi Ibnu Umar. Ketika lagi masuk ke rumahnya, Ibnu Umar tuh lagi menangis. Akhirnya ada sahabat temannya yang bertanya, wah Umar, mohon maaf Ibnu Umar atau Ibnu apa saya lupa. Nanti saya bisa takkit lagi. Akhirnya ada seorang sahabat bertanya, ya Ibnu Umar, kenapa kamu nangis? Apakah kamu gak ridho dengan sakit yang Allah berikan kepadamu? Apakah nggak ridho dengan sakit yang diberikan kepadamu? Pertanyaannya itu. Apa yang di apa yang dijawab oleh Ibnu Umar? Sesungguhnya saya bukan menangis karena sakit yang saya derita. Saya menangis di sini adalah ketika saya diberikan sakit oleh Allah. Tapi
ditambah juga rasa futur saya untuk beribadah kepada Allah jadi berkurang. Jadi nambah. Rasa futurnya tuh semakin nambah ketika seseorang dalam keadaan sakit. Itu yang menjadikan Ibnu Umar tuh nangis. Ya, kenapa nangis? Dengan sebab sakitnya. Kadang kan orang sakit malas untuk ibadah. Kadang orang sakit tuh malas untuk ibadah, Bapak dan Ibu. Ibnu Umar nangis karena di waktu sakit tapi malas ibadah. Kankah Bapak dan Ibu tahu dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan suatu amalan, kemudian amalan itu diistiqomahkan, kemudian ketika diistiqomahkan, qadarullah, amalan itu terhenti dengan sebab dia sakit, dengan sebab dia safar. Kata Rasulullah, amalan tersebut akan ditulis sama Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala karena sudah mendawamkan amalan-amalan yang sudah dikerjakan setiap hari. Tapi qadarullah lagi jadi sakit, itu sesungguhnya amalan yang dia tinggalkan itu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Nikmat menjadi seorang muslim, nikmat sekali menjadi seorang mukmin. Ketika kita mengistiqomahkan sesuatu amalan, kemudian di waktu itu amalan tersebut terhenti karena sebab sakit kita ataupun karena sebab safar kita, ditulis kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi dimohon Bapak dan Ibu selalu minta sama Allah biar sampai ke Madinah bisa terhindar dari sebab itu ataupun selalu terbiasa sama Allah. Allah Ta'ala. Ya, baik Ustaz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Waluyo sudah terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Indra. Selama di Mekah, apakah kita kajian kumpul seluruh jamaah umroh BHS atau per grup tanggal keberangkatan, Ustaz? Nah, Indah, barakallahu fikum. Insya Allah, selama nanti di Mekah, di Masjidil Haram, kita itu kumpul seluruhnya dari grup 1 sampai grup 4, grup 5. Ya, semuanya duduk di, ya intinya nanti tim insya Allah akan eh, menyiapkan tempat di sana, dan setiap jemaah juga para alumni jemaah BHS juga pada paham lah ya. Intinya kita di situ satu tempat, ya, satu tempat, grup 1, 2, 3, 4, 5, satu tempat. Ya, kalau sudah ada perintah dari owner kita Ustadz Abdullah, kita semuanya di lantai ini, kita semuanya ke situ. Ya, dan di situ insya Allah kumpul semua jemaah. Ya, agar apa? Dan nanti ketika kita menyebarkan eh, buat takjil, buat makan puasa, apa sahur, itu insya Allah semuanya di situ akan kumpul dan lebih mudah nanti ketika tim dari yang menyediakan takjil dan puasa itu insya Allah lebih mudah. Jadi kalau udah disuruh sama travel kumpul di sini. Jangan sampai, mohon maaf ya, kita bercermin beberapa tahun yang lalu, ada yang udah disuruh sini nggak mau, pengennya di lantai bawah, ada yang pengen di atasnya lagi. Ya kita, saya ingatkan semuanya kita punya pemimpin dan di situ kita harus sama taatan dalam satu tempat, kita insya Allah kumpul bareng. Ya, kalau untuk per grup kayaknya agak susah di situ, Pak. Tapi insya Allah Pak Sigit tentu bisa bertanya sama jamaah-jamaah lain, soal kita akan kumpul semuanya di sana. Nah, Iya, baik Ustaz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Pak Indra sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sukarni. Ustadz, apakah apabila seorang diwafatkan di Haramain, apakah itu pertanda Allah berikan surga kepadanya? Adakah doa agar diwafatkan di kota suci? Fadol, Ustadz. maka apabila seseorang diwafatkan di Haramain, apakah itu tanda Allah berikan surga kepadanya? Tidak juga, Ibu. Allah Ta'ala alam bisawab. Tetapi kalau kita mengibaratkan gini, Bapak dan Ibu, ketika seseorang meninggal di Makkah ataupun Madinah, ya itu diantaranya adalah petanda kebaikan. Ya, petanda kebaikan buat dia dan busro, kabar gembira bagi mereka. Itu orang-orang yang meninggal di Mekah dan Madinah. Banyak keutamaannya. Yang pertama, saya bilang, didoakan oleh seluruh umat Islam yang lagi ada di Mekah maupun di Madinah. Ya, dan didoakan semuanya. Allah firlahum dari ratusan ribu orang. Di situ kefadilahannya, keutamaannya didoakan oleh kaum muslimin. Dan saya yakin dari setiap doa itu pasti ada doa orang soleh yang akan menjadikan dia itu mudah-mudahan Allah ampuni dosanya.
dan Allah masukkan ke dalam surga. Ya, jadi itu adalah di antara kebaikan, wasilah kebaikan. Kalau sebagai petanda dia masuk surga, pastinya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi dia tidak syirik kepada Allah, ya, tidak menyekutukan Allah, esa kepada Allah, kemudian dia berbuat baik, kemudian meninggal juga di bulan yang terbaik, ya. Dan mudah-mudahan kalau dia meninggal di ayam ayam apa hari-hari ganjil, oh masya Allah, di sini kan banyak apa namanya sebab-sebabnya. Ya, mudah-mudahan min ahli jannah. Allah taala alam bisawab. Nah, Doanya Ustaz, adakah doa agar diwafatkan di kota suci? ya itu dia. Saya pengen bertanya juga tuh besok ibu Oh bapak tuh iya, sama Ustadz siapa? Ustadz Abdul Abdullah Roy. Roy ya. Boleh gak sih berdoa seperti itu tuh berdoa? Nah, karena ada hadis yang lain disebutkan nggak boleh kita berdoa minta kematian gitu. Tapi Iya. kita pengen mendapat kefadilahan. Ada dalam hadis, ya ada hadis yang lain disebutkan nggak boleh kita tuh ya tamannal maut, berharap kematian gitu. Itu nggak boleh diharamkan oleh Rasulullah SAW. Tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Cuma nih kita pengen matinya di Mekah Madinah, apakah boleh gitu? Wallahu taala alam. Coba ibu Sukarni nanti bertanya di hari Senin besok dengan Ya, Ustazina Dr. Abdullah Rai Hafizahullah Ta'ala. Nah, ya. Baik Ustaz, syukur atas jawabannya. Mungkin Bu Sukarni bersabar, besok bisa bertanya langsung kepada Ustadz Abdullah Roy. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Fauji. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagai ketika dilarikan oleh ibunya. Muttafaqun alaih. Mohon dijelaskan hadis ini dan arti fasik. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. nah, Tafadhol Ustaz. barakallahu fikum. Nah, ya ini hadis muttafaqun alaih. Haji, ya. Mereka yang berhaji kemudian tidak berkata-kata seronok, ya. Berkata seronok maksudnya berkata-kata yang apa kita bilang apa sih manusia itu kadang aduh, kurang ajar, biadab mau kata-katanya gitu ya, nggak sabaran akhirnya keluar kata-kata yang nggak baik, ya, kata-kata yang hujat saudaranya, hujat misalkan tetangga temennya, karena ya kalau dibilang terkadang ibadah itu membutuhkan bukan hanya modal ilmu saja. Sekarang kita tahu bahwa beribadah itu ada ilmunya. Kita tahu umroh, kita tahu haji, pahalanya seperti apa, Pak. Dan terkadang ketika kita berada atau ketika terjadi kepada kita, Bapak, Ibu, ya, untuk mengaplikasikan ilmu tersebut itu susah. Jangan jauh-jauh deh. Eh, apa ya, kalau dibilang, hmm, banyak saudara-saudara kita ketika saya mengibaratkan gini ya, eh, kita tahu bahwa orang ini di Indonesia, Masya Allah, lurus, baik, gitu. Tapi ketika di Mekah atau Madinah ditimpa sesuatu musibah, cobaan, ya mohon maaf ya, nanti itu kita tuh umur tuh luar biasa. Apa kesabarannya tuh harus benar-benar lebih dalam, lebih dikuatkan gitu Pak, Bapak Ibu. Alhamdulillah nanti kopernya kitanya duluan, kopernya belum datang, kita habis umroh, Qadarullah, mohon maaf handling di Mekah Madinahnya, kopernya masih berantakan. Ada tuh dari sifat daripada manusia itu dengan capeknya, dengan letihnya, qadarullah ketika pulang ke hotel ada sesuatu yang tidak mengenakan, keluar kata-kata yang apa? Keluar kata-kata yang nggak enak didengar, keluar kata-kata yang itu bisa menjadikan turunnya pahala dia, hilangnya pahala umroh dia, hilangnya pahala haji dia. Makanya eh, di antara keutamaan haji itu kefasikan dan perkataan yang buruk itu menjadikan seseorang itu ya bisa dihapuskan dosanya seperti halnya dia dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang mungil yang nggak punya dosa kemudian masuk surga disebabkan dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Sedangkan kalimat fasik di sini adalah yaitu perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan alhamdulillah ya, buat perbuatan-perbuatan dosa sifatnya umum, dosa apa saja, ya, yang dimana yang menggibah, kemudian menghina orang, kemudian mencaci maki saudaranya,
Itu kadang sesuatu yang fasik, yang naudzubillah, ya kalau udah di Mekah malah kita bermaksiat kepada Allah dengan berbagai macam maksiat, menipu orang dan lain sebagainya. Itu maknanya fasik umumnya, sesuatu yang memang itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Muhammad Fauzi terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustadz, apakah orang yang pernah berbuat syirik dan sudah bertobat, apakah bisa tahu tobatnya diterima? Apa ciri-cirinya Ustadz orang yang bertobat itu diterima? Apakah ibadah umrohnya diterima? Pada Ustadz. Nah, Ustaz, apakah orang yang pernah berbuat syirik dan sudah bertobat? Masya Allah. Sekarang kita dalam kita tahu bahwa Inna Allah la yushriku bihi syai'an. Dan dosa yang paling besar di sisi Allah itu adalah berbuat syirik. Berbuat menjadikan Allah itu ada tandingan. Ya. Kemudian ketika dia sudah bertobat dengan taubatan nasuh, dengan taubat yang benar-benar taubatan nasuha, ya, taubatan nasuha itu dengan cara tidak mengulanginya, berazam tidak melakukannya, kemudian eh, benar-benar apa namanya, kalau dibilang nyesel dengan apa yang dia perbuat, ya banyaklah ciri-ciri taubatan nasuha seperti itu. Insya Allah dosa-dosa bapak dan ibu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dan taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah, ya, yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu menghapus semua dosa-dosa kita, ya, kecuali syirik, ya. Syirik itu harus dilakukan dengan taubatan nasuha, ya, dan itu adalah syarat diterimanya seorang yang berbuat syirik kemudian taubatan nasuha, saya mengampuni dosa-dosanya, ya. Apakah nanti ibadahnya diterima di sisi Allah? Insya Allah Bapak, ya, atau Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi la tai'asu min rauhillah. Allah nih, ya ibadi, dengan kalimat wahai hamba-hambaku, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Ya, maksudnya di sini yang sudah berbuat dosa, dia menyesali, ya, disesalinya benar-benar gitu ya, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa Bapak. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan ibadah umrohnya insya Allah diterima selagi Bapak ibadah umroh ini ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Bukan ingin sumpah diomongin orang ataupun ingin dibilang ria. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, Nah, baik Ustadz. ini kita Syukur. udah lewat nih 21.48, tapi masih banyak pertanyaan ini. Udah cukup satu lagi aja Ustadz. Ini udah terakhir. Anda baru mau ngomong Ustadz. Ini cukup terakhir Bapak Ibu ya. Pertanyaan terakhir. Kita Insya cukup. Allah. Sudah waktunya sudah jam 9:50. Hmm. Pertanyaan terakhir dari Bapak Bibit Parwito. Pak Ustadz, bagi yang tidak hafal doa dalam bahasa Arab dan berdoa dalam bahasa lain, apakah derajat diijabahnya akan berbeda? Mohon dijelaskan cara berdoa yang baik. Tafadhol, Nah, Ustadz. barakallahu fikum Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dengan doa-doa yang begitu banyak, ya, yang di situ memang semuanya berbentuk bahasa Arab. Jadi nasihat saya kepada Pak Bibit Parwito, ya, untuk semuanya, kepada diri saya juga, dianjurkan oleh kita, diharuskan oleh kita, kita harus belajar yang namanya pelajaran bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab kita akan tahu bahwa begitu nikmatnya orang yang bisa bahasa Arab, kemudian ketika dia berdoa, ketika dia membaca Al-Quran dan paham maknanya, itu Masya Allah. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW semuanya berbentuk bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Jika kita benar-benar bisa melakukan doa dengan doa yang percis banget yang diajarkan oleh Rasulullah,
berarti semakin doa kita itu semakin dekat dengan ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini yang harus digarisbawahi oleh Bapak dan Ibu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, terkadang ada orang tua yang Allah berikan dia hidayah di masa tuanya, kenal agama, kenal ibadah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia sudah berusaha berdoa, doa zikir pagi petang, berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah ataupun di dalam Al-Quran, dia udah berusaha nih untuk ngapal, untuk bisa terbiasa, tapi susah banget. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani, tapi kita disuruh untuk bisa memahami bahasa Arab itu, untuk bisa menghafal doa-doa itu. Dan qadarullah susah juga untuk dihafal, dan hanya bisa meminta kepada Allah dengan doa bahasa Indonesia. Ya, maka dengan berdoa dengan bahasa Indonesia dengan penuh ikhlasan dan penuh rasa, maka tadi khauf, roja, berharap, dan rasa takut kita kepada Allah, berharap banget kepada Allah, insya Allah doa Bapak bakalan sampai juga. Karena Allah juga berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, ya, doa kepadaku, niscaya aku akan mengabuli doa-doa kalian. Ya, sekali lagi, selagi kita masih hidup, selalu berusaha untuk ikuti sebaik-baiknya petunjuk Rasul yang sudah diajarkan oleh kita dengan doa-doa yang bentuknya bahasa Arab. Ya, tapi kalau tidak bisa, insya Allah bahasa Indonesia pun akan dijaga semua. Sesungguhnya, lihat kalimat ud'uni astajib, minta dan doa kamu kepadaku, kepada Allah maksudnya, maka Allah ijabah doa-doa kalian. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kata-kata yang kurang, ya, atau sesuatu yang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Hakku min Rabbina, kebenaran itu cuma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya berharap mengajak kepada Bapak Ibu esok hari ikut, ya, bersama Ustaz Dr. Abdullah sampai perihal-perihal atau ada iskal sesuatu dari Bapak dan Ibu, bisa ditanyakan sama dia, yang mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Saya ingatkan lagi untuk selalu berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Doakan kita semua di sini untuk kita sampai semuanya untuk di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol Mas. Ya, baik Ustadz. Syukron, jazakumullah khairan untuk Ustadz Ari Afriansa LC, Hafizahullah, dan para jamaah, calon jamaah umroh. Kita tutup ya Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:55. Mungkin sudah pada ngantuk nih, udah berkurang sedikit ini jumlahnya audiensnya ini. Baik, kita tutup. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah ikut hadir di Zoom meeting dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi keutamaan Haramain oleh Ustadz Ari Afriansa LC, Hafizahullah, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu semua Allah berikan kemudahan dan kesehatan sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai. Sampai bertemu lagi di Zoom meeting besok ya Bapak Ibu di hari Senin malam. Berarti di pertemuan kita yang ke-9. Insya Allah bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy MA, Hafizahullah. Dan kami terus mendoakan Bapak Ibu semoga tetap jaga kesehatan, terus mengingatkan semoga Bapak Ibu terus berolahraga, dikit-dikit berolahraga supaya badan tetap fit, makan makanan yang bergizi. Baik, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Izin tutup Amin ya. wa yakum jami'an wa yakum Ustaz, jami'an. terima kasih. Terima kasih. Izin tutup ya Ustaz dan para jamaah.